100 hari pemerintahan Prabowo Subianto diganjar publik dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, mencapai 80,9%. Ini adalah sebuah tingkat capaian kepercayaan publik yang sangat luar biasa, melebihi tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi JK pada awalnya waktu itu. Dan ini sebuah tanda bagi kita semua bahwa memang ini adalah harapan besar publik, harapan besar rakyat terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan untuk membawa Indonesia semakin baik. Kita melihat memang apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang sangat responsif terhadap keluhan publik, membuat masyarakat percaya bahwa di tangan Prabowo Subianto ada harapan besar terhadap rakyat. Di tangan Prabowo Subianto ada harapan yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh rakyat ke depan untuk memajukan rakyat. Mengapa rakyat punya harapan terhadap Prabowo Subianto? Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang telah dilakukan oleh Prabowo. Meskipun memang belum menjangkau semua khalayak, belum menjangkau semua anak-anak dan ibu-ibu hamil, tetapi berjalannya program tersebut menandakan ada harapan yang patut diletakkan di tangan Prabowo Subianto ke depan. Dan kita berharap bahwa program makan gratis ini akan terus dimodifikasi sistemnya sehingga betul-betul masyarakat kita semua mendapatkan manfaat. Karena ini investasi jangka panjang terhadap generasi kita ke depan yang berkualitas. Nah, inilah salah satu faktor utama mengapa Prabowo diganjar dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang membuat publik melihat bahwa Prabowo ini layak untuk diapresiasi, diganjar dan diberi kepercayaan. Karena apa? Banyak keluhan masyarakat yang langsung direspon oleh Presiden. Terkait juga dengan pagar laut di Tangerang yang sekarang semakin terkuak abu busuknya, karena ternyata laut pun telah ada sertifikatnya. Dan Prabowo merespon keluhan masyarakat untuk membongkar pagar laut tersebut. Kita tinggal lihat nanti bagaimana ke depannya perjalanan pembongkaran pagar laut tersebut. Dan banyak faktor-faktor lain, terutama soal penghematan APBN. Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan berhemat dan membongkar banyak pengajuan APBN yang bertahun-tahun di masa Jokowi terlihat tidak diperdulikan. Salah satu temuannya adalah pembelian ATK kementerian lembaga senilai 44 triliun lebih. Wow! Itu belanja yang luar biasa untuk ATK saja 44 triliun. Dan ini tidak disukai oleh Prabowo, diperintahkan untuk dievaluasi menyeluruh kepada Menteri Keuangan. Dan banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat Prabowo ini layak dipercaya untuk memimpin bangsa kita ke depan. Selain faktor positif, saya juga harus memberikan komentar faktor negatif terhadap pemerintahan ini. Salah satunya bagi saya adalah publik melihat kekecewaan terhadap pemerintahan ini terkait dengan masih terlalu seringnya Presiden Prabowo ditemui oleh mantan Presiden Jokowi. Akhirnya muncul stigma negatif seolah-olah Pak Prabowo adalah subordinat dari Jokowi. Muncul stigma negatif dari publik seolah-olah Pak Prabowo ini masih di bawah kendali Jokowi. Ini yang tidak baik dan kesan ini harus dihapus ke depan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena Presiden Prabowo harus independen dalam pemerintahannya, harus berdiri tanpa gangguan dan intervensi siapapun. Ini salah satu yang sangat penting dari sisi negatif yang harus dihilangkan Prabowo di masa pemerintahannya ke depan. Karena 6 bulan ke depan ini semua akan terlihat kembali bagaimana situasi kepercayaan publik terhadap pemerintah ini. Itu salah satu faktor yang paling negatif di 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Hal-hal yang lain adalah bukan di sisi Pak Prabowo Subiantonya, tetapi di jajaran kabinetnya. Masih ada hal-hal negatif yang muncul dari jajaran kabinetnya. Seperti menteri-menteri yang fokus kepada hal-hal yang kontroversial, tetapi tidak fokus kepada rakyat. Masih banyak menteri-menteri asal bicara, asal bacot, tidak peduli konsekuensi dari perbuatannya. Masih banyak menteri yang melakukan hal-hal yang tidak boleh dan kesan tidak peduli terhadap penilaian publik nantinya. Jadi masih beruntung nama besar Pak Prabowo menutup itu semua dan akhirnya rakyat tetap menaruh kepercayaan kepada Pak Prabowo Subianto. Maka kepercayaan ini saya percaya akan semakin tinggi nantinya ketika pada 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinetnya, mengeluarkan orang-orang yang tidak mampu, tidak punya kapasitas dari pemerintahannya, dan menggantinya dengan orang-orang yang mampu. Saya percaya itu bahwa 6 bulan ke depan
kepercayaan publik akan dipertaruhkan kepada Pak Prabowo. Apakah akan semakin besar atau merosot? Ini adalah sasaran terhadap Pak Prabowo, melakukan evaluasi dan reshuffle terhadap kabinet-kabinetnya. Karena masih terlalu banyak menteri-menteri yang bikin ulah yang tidak benar. Asal bicara, melakukan hal-hal yang tidak boleh, tapi mereka tidak peduli. Dan sekali lagi saya mengapresiasi penilaian kepercayaan publik terhadap Prabowo, karena saya pun sampai saat ini menaruh kepercayaan kepada pribadi Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo akan mampu membawa Indonesia lebih baik daripada yang sudah ada. Saya percaya itu kepada Pak Prabowo, bukan kepada yang lainnya. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan, untuk Indonesia yang semakin maju